Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Pidi. Saya Ratna dari SMA Negeri 1 Gelumpang 3 dan teman saya Fitri Safridani dari SD Negeri Kandang Kembang Tanjung. Saya Fatmaliana dari SMP 2 Gelumpang 3. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu praktek coaching. Sesi kali ini saya berperan sebagai pengamat, kemudian Ibu Fitri Safridani berperan sebagai coach dan Ibu Fatmaliana berperan sebagai coach. Nah, selamat siang Ibu Fatma. Siang Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fatma? Alhamdulillah kabar sehat, baik ya, luar biasa bisa bertemu ya. Alhamdulillah. Bu Fitri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baru siap melahirkan Bu Fitri ya. Ya Bu, masih penuh semangat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatannya kali ini Ibu Fatma jadi coach ya Bu ya. Iya Bu Fitri jadi coach ya. Nah, sebelum kita mulai praktik coachingnya, jadi pada praktik kali ini kita menyampaikan rubrik coachingnya. Jadi nanti saya akan mengamati alur tirta ya Bu ya. Kemudian pada praktik coaching kali ini Ibu Fatmaliana, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Ratna. Di sini kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Berarti kompetensi coaching yang ingin dikembangkan di sini ada 3 Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu Fatma ya. Bu Fatma, dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Fatma kembangkan? Ya, di sini Bu Ratna saya ingin mengembangkan di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Ratna. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Fatma. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu Fatma ya? Iya, di sini harapan saya ingin coach saya ini Bu Fitri ingin mendapat atau menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian yang kedua, saya ingin mendapatkan atau coach saya ini ingin supaya dapat menggali ide-ide baru yang bisa menyelesaikan masalah si coach saya. Berarti yang ingin Ibu Fatma kembangkan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaiannya nanti si coachingnya itu bisa menggali potensi diri, begitu ya Bu Fatma ya? Iya Bu Ratna. Kalau begitu langsung aja kita mulai Bu Fatma ya? Boleh. Iya. Makasih Bu Ratna atas waktunya. Ya, sama-sama. Kita mulai ya Bu Fitri ya. Bu Fitri, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat ya, masih penuh semangat. Iya, memang ya luar biasa Bu Fitri ya. Lagi sakit pun penuh semangat ya. Di sini kita cuma mengobrol 15 menit aja ya. Iya Bu, iya. Lama pun nggak apa-apa Bu. Oke, baik Bu Fitri, di sini saya ingin mengetahui nih rencana dari pertemuan kita hari ini itu apa? Ya Bu Fatma, sebenarnya saya ingin sekali mendapatkan solusi dari coach terbaik saya. Ada masalah apa nih Bu Fitri? Aduh, bagaimana ya Bu Fatma? Sebenarnya masalahnya saya sudah sangat pusing ya, nggak tahu jalan penyelesaiannya itu bagaimana ke depannya. Ini di sekolah saya, terutama di kelas saya khususnya ya, ada 2 anak autis. Satu memang autisnya udah mendekati ABK sindrom kan. Yang kedua dia autis disleksia seperti itu. Di situ saya kan ini kan sedang ujian, jadi saya sedang mengisi rapor. Kemudian nanti kan 1 semester lagi udah mau kenaikan kelas. Nah di situ ada KKM kelas kita kan. Nah ini mereka berdua tidak akan mencapai KKM walau bagaimanapun kita lakukan remedia begitu. Jadi bagaimana kita mau mengisi nilai anak tersebut berdua ini?
Sementara kita tahu dia berkekurangan kan, bukan sekolah pun bukan sekolah SLB ya, cuma sekolah inklusi saja seperti itu. Oh, begitu ya. Berarti dapat saya simpulkan di sini masalah ibu terhadap dua anak autis ini, Bu ya. Ya, benar. Terhadap penilaian rapor mereka. Karena sekolah ibu di sini bukan sekolah luar biasa ya. Sekolah yang menerima siswa untuk inklusif ya. Nah, dari pertemuan ini tujuan dari di akhir pertemuan kita ini kira-kira apa yang Ibu Fitri inginkan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi dan perubahan supaya saya tidak pusing lagi dengan masalah ini yang setiap tahunnya, karena memang setiap tahun ada anak ABK di kelas, Ibu. Iya. Berarti ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai di sini apa aja? Inginnya sih nilai tertinggi ya, Bu ya. Tetapi ya namanya juga anak autis, anak ABK sulit mungkin ya, tetapi semaksimal mungkin lah. Iya, berarti ingin menempat nilai ya. Oke. Nah, di sini saya ingin mengetahui juga, Bu Fitri, dari dua siswa Ibu yang tadi, bagaimana Ibu dapat mengetahui nilai mereka itu sangat rendah daripada teman-teman mereka yang lain. Ya, karena kan daya tanggap mereka di waktu pembelajaran itu kita sudah tahu ya. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri, tidak memahami apa yang saya sampaikan, dan saya sebagai wali kelas sangat pusing. Nah, bukan saya saja, tetapi juga guru agama, pelajaran agama, guru pelajaran olahraga juga pusing, Bu, untuk menetapkan nilai si anak ini berdua. Iya, memang ya. Namanya juga anak luar biasa ya, Bu Fitri ya. Nah, di sini kira-kira dari permasalahan Ibu ini, hambatan atau gangguan yang paling menyiksa Ibu itu dari apa untuk mendapat nilai yang maksimal dari siswa autis Ibu ini? Ya, hambatannya sih gimana ya, Bu ya, kita waktu menjelaskan, apalagi ujian, kita baca berulang-ulang, dia tidak paham juga. Dia hanya tertegun melihat kita, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang tidak ada ekspresi sama sekali. Jadi kita tidak tahu dia ini mengerti, dia ini tahu atau paham. Satu yang saya tahu, mereka sama. Mereka sama, tanggapan mereka juga sama. Jadi kadang-kadang saya abaikan, Bu, saya biarkan saja nilainya, ya saya letakkan aja sesuai dengan KKM seperti itu. Begitu. Oke. Kira-kira ada solusinya nggak, Bu Fitri di sini? Kalau solusi ya, saya sudah pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kita bagi-bagi, jangan kita samakan dengan anak-anak yang memang biasa ya, dengan anak luar biasa ini. Saya sudah coba memberi dia perhatian lebih, seperti itu. Saya juga udah fokuskan untuk mereka berdua, tetapi karena waktu mengajar kita juga sebentar ya, sesaat, jadi kita tidak bisa terlalu terfokus untuk si anak berdua. Sayang juga yang lain-lainnya. Iya, oke. Di sini berarti udah Ibu terapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada juga Ibu terapkan perhatian lebih antara siswa yang autis ini dengan siswa-siswa yang lain. Nah, dalam pembelajaran sehari-hari, apakah ada prioritas lain selain siswa autis ini? Sebenarnya kalau prioritas nggak ada sih, Bu. Cuma kita mengajar untuk anak lebih melewati batas KKM-nya dengan cara yaitu metode-metode yang berbeda di setiap anak. Tidak menggunakan metode yang sama di anak yang satu ke yang lainnya. Berarti berbeda metode, Bu ya? Iya, benar. Iya. Dari perbedaan metode ini ada nggak capaian meningkat, Bu Fitri? Alhamdulillah ada, Bu, karena ada anak yang tidak mampu membaca, kita berikan dia metode membaca dengan gaya apa, begitu, dengan berjenjang atau apa, begitu, berjenjang ya. Berarti di sini strategi Ibu ya dengan menggunakan buku berjenjang kalau untuk anak yang tidak bisa membaca. Ya, oke. Berarti solusinya udah ada di sini, strategi juga udah Ibu terapkan ya kan. Nah, kira-kira dengan menerapkan strategi tadi, ukuran keberhasilannya bisa nggak Ibu capai dengan buku buku berjenjang. Buku berjenjang ya.
Insya Allah Bu, kalau yang saya lihat yang sudah di tahun-tahun yang lalu pencapaiannya agak sedikit meningkat karena ya? kan karena bukunya ada untuk anak yang baru bisa membaca, yang baru mengenal huruf, dan yang sudah lancar seperti itu. Oke, nah oke sangat luar biasa emang Bu Fitri ini ya. Dengan menghadapi emosi siswa-siswa kita yang autis itu ya. Iya, Bu. Nah, saya juga ingin mengetahui ingin lebih mengetahui nih, ingin penasaran nih ya. Kira-kira komitmen yang Ibu Fitri rencanakan ini ada nggak untuk ke depan untuk menerapkan siswa-siswa autis di sekolah Ibu nih? Kalau untuk itu sih ya, karena keterbatasan kita juga, karena kita bukan guru inklusi ya Bu ya, kita bukan guru ABK khusus ya. Saya juga pernah menyarankan kepada wali murid kalau misalnya anak ABK sebaiknya disekolahkan di SLB, tapi ada wali murid yang menerima dan ada wali murid yang tidak menerima. Iya. Seperti kita juga kalau di posisi mereka mungkin juga seperti itu Bu ya. Mana ada sih orang tua yang mau seperti itu ya kan, ya, benar, semua benar, sudah benar. ini ya anak inklusi, jadi kami masih menerima seperti biasa. Ya kita semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Iya, luar biasa memang ya. Karena mungkin sebagian orang tua ya ingin mengharapkan anaknya pun sama dengan siswa-siswa lain ya. Oke Bu Fitri. Nah, di sini kira-kira ada nggak yang membantu Bu Fitri dalam menghadapi siswa yang autis ini di kelas Ibu? Ada Bu, itu ada rekan sejawat guru senior. Jadi kalau saya misalnya Ibu ini bagaimana anak ini, itu saya akan bertanya kepada beliau, karena beliau di kelas 1, saya di kelas 2, jadi beliau sudah pernah mengatasi anak tersebut. Alhamdulillah sekali Bu ya, ada dukungan dari kawan sejawat itu ya. Oke, di sini saya sangat penasaran nih, ingin mengetahui kira-kira tindak lanjut dari masalah Ibu Fitri ini, apa yang akan Ibu kembangkan lagi setelah misalnya tadi udah strategi yang ingin Ibu sampaikan ada untuk membaca buku bacaan, kemudian ada nggak tindak lanjut yang lain? Ya untuk tindak lanjut ya sebenarnya saya masih sangat bingung ya Bu ya, karena ini anak yang namanya anak luar biasa, anak yang sangat luar biasa dan berbeda dari yang lain. Mau kita terapkan metode seperti apa, jadi saya banyak belajar baik di media sosial, pokoknya saya banyak belajar untuk bisa mengatasi anak tersayang saya itu. Iya memang luar biasa ya Bu Fitri ya. Ya terima kasih Bu. Semoga dapat kesabaran Bu Fitri ya di sini ya. Ya. Oke Bu Fitri, ini kan udah 15 menit ya kita ngobrol-ngobrol. Nanti juga saya ingin mengetahui nih perasaan Bu Fitri nih, bagaimana setelah kita ngobrol-ngobrol nih. Perasaan saya ya kalau setelah kita konsultasi seperti ini, wah luar biasa hebat. Udah dapat solusinya kan? Karena ibuku sama ibu pengamat saya ya memang luar biasa hebatnya. Iya, udah dapat solusinya nih, udah dapat strateginya ya kan? Iya Bu, terima kasih banyak. Baiklah, kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Semoga Ibu dapat mengatasi masalah-masalah di sekolah ya kan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa Bu Fatmah, proses coachingnya sama Bu Fitri berjalan dengan lancar. Nah, tadi ada beberapa catatan yang saya catat ya selama proses coaching. Alur tirtanya sudah kelihatan ya, sudah ada alur tirtanya. Kemudian yang kita ulang sedikit, yang tadi yang pertama yang ingin Ibu kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot. Nah, yang barusan setelah Ibu melakukan coaching itu apa yang sudah Ibu lakukan untuk membuat pertanyaan berbobot barusan Bu? Nah, iya Bu Ratna, di sini dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi, saya bisa menggali coaching saya untuk menemukan solusi dan strategi dalam menghadapi anak autis. Di sini kan dalam cara penerapan penilaian di rapor anak autis dengan anak yang biasa kan susah Bu ya. Jadi si coaching saya sudah bisa menemukan solusinya begitu. Ya. Berarti indikator ketercapaiannya sudah tercapai Bu Fatmah ya, seperti yang diinginkan waktu yang pertama tadi ya. Ya alhamdulillah Bu. Ya alhamdulillah. Kemudian
Ada nggak kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan untuk selanjutnya, Bu Fatma? Iya, di sini nantinya saya ingin mengembangkan di kompetensi mendengar aktif, Bu Ratna. Mendengarkan aktif ya, Bu Fatma ya, luar biasa sekali ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa menjadi coach yang benar-benar kompeten, bisa memaksimalkan semua kompetensi coaching yang ada ya. Amin, 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 amin. Selamat sore Bu Fitri, Bu Ratna. Selamat sore Bu Fatma. Oke, di sesi ini saya Fatma Liana sebagai pengamat, Ibu Ratna sebagai Coach, dan Ibu Fitri sebagai coach. Oke, Bu Fitri. Di sini saya sebagai pengamat ingin menyampaikan dulu sama Bu Fitri sebagai coach bahwa kita ada rubrik penilaian ya dalam percakapan coaching ini, yaitu melalui alur Tirta ya. Oke, di sini Bu Fitri, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan sesuai dengan kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti ada 3 Bu ya, ada mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, iya Bu Fitri. Di sini dari 3 kompetensi ini mana yang lebih spesifik yang Ibu Fitri kembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Oke, dari kompetensi mendengar aktif ini, kira-kira indikator pencapaiannya apa, Bu Fitri? Indikator pencapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan bagi mendengar aktif, yaitu saya ingin membantu coach saya memaksimalkan potensi dirinya dengan mendengarkan aktif. Oke, masalahnya memaksimalkan ya. Ya, oke. Sekarang sudah bisa mulai praktik coachingnya dengan Bu Ratna. Terima kasih Bu Fatma. Hai, apa kabar Bu Ratna? Alhamdulillah Bu Fitri, kabar baik Bu Fitri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, hebat kita ya. Luar biasa. Karena juga masih belajar kita Bu ya. Ya Bu, jadi kan saya melihat ini di sini di modul 23 kita ada praktik kursi dan pengamat ya. Jadi kita sedang praktikan itu sekarang. Nah, dari praktik kita ini apa sih tujuan dari pertemuan kita ini nanti yang Ibu harapkan? Begini Bu Fitri, jadi saya dalam beberapa hari ini ada sedikit masalah begitu Bu Fitri ya. Jadi dalam beberapa hari ini saya merasa kurang konsentrasi dalam melakukan sesuatu gitu, dalam membuat tugas dan lain sebagainya Bu Fitri. Nah, tujuannya saya ingin setelah bercakap-cakap dengan Ibu Fitri itu, saya maunya nanti saya mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oh, seperti itu ya. Berarti sekarang sudah menurunnya konsentrasi Ibu? Iya, benar sekali Bu Fitri. Sekarang konsentrasi lagi low ya, lagi di bawah. Jadi untuk melakukan sesuatu itu harus benar-benar harus memotivasi diri dulu begitu Bu. Itu kalau boleh saya tahu apa ya penyebabnya Bu? Apakah internal atau eksternal Ibu seperti itu? Kalau faktor eksternal sepertinya tidak ada Bu ya, lebih ke faktor internal, karena dalam beberapa hari ini saya mungkin kesehatan saya sedikit terganggu Bu ya. Saya kurang anemia, menderita anemia, kemudian juga badan saya seperti lemas gitu Bu. Jadi saya untuk melakukan sesuatu itu ada perasaan karena lemas jadinya malas, ada juga kemudian agak susah gitu Bu ya. Makanya konsentrasinya juga terganggu menurun ya. Ya, apapun yang kita lakukan kalau badan kita kurang fit ya memang otak kita pun bekerja sama dengan keadaan tubuh ya Bu ya. Tidak apa-apa Bu, yang penting semangat ya Bu ya. Semangat, tetap masih semangat Bu. Iya, tampak dari wajahnya, biarpun tidak baik-baik saja, tetapi semangatnya itu menular ke kita ya Bu Fatma. Iya, saya sudah tahu ini permasalahannya ya. Kemudian tujuan akhir yang ingin kita capai ini apa sih Bu?
Saya inginnya ke depannya saya benar-benar konsentrasi lagi gitu dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan sesuatu, mengerjakan kewajiban saya, dan jadi konsentrasi lagi, dan semua pekerjaan, semua tugas itu bisa terlaksana, terkumpul tepat dengan waktunya. Iya, hebat, luar biasa semangatnya ya. Memang dari dalam sudah ada semangat pribadi sendiri ini ya. Kemudian Ibu, apakah ukuran keberhasilan pertemuan kita ini akan berhasil semaksimal yang seperti Ibu harapkan? Ya, harapan saya seperti itu, Bu. Hasilnya bisa maksimal, bisa mengerjakan tugas saya tepat waktu, kemudian melakukan semua tanggung jawab saya selesai juga tepat waktu. Ya, insya Allah ya. Di posisi sekarang Ibu, dari skala 1 hingga 10, di mana kira-kira posisi Ibu? Untuk saat ini karena memang kesehatan saya benar-benar lagi kurang bagusan ini, jadi posisi sekarang saya sebenarnya berada di posisi di angka 6, Bu. Nggak apa-apa ya, nanti kita tingkatkan lagi ke depannya Ibu ya. Iya. Kemudian Ibu, saya mau tahu ya, Bu Ratna, kira-kira ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk meraih kembali konsentrasi Ibu ke depannya? Kalau hambatan lain saya tidak ada, Bu ya, cuma karena kesehatan aja kadang-kadang saya merasa agak lemas, kemudian apalagi kalau tugas yang harus saya selesaikan menggunakan HP, menggunakan laptop, jadi saya untuk konsentrasi melihat laptop, melihat HP itu agak susah, Bu ya, karena pusing gitu, Bu. Makanya kalau misalnya dari hambatan dari luar itu nggak ada, Bu, paling dari dalam, dari Jadi memang sendiri, kesehatan ya. Itu mungkin radiasi, Bu ya, karena kita terlalu, memang sekarang beberapa bulan ini ya terlalu fokus untuk handphone dengan laptop ya. Saya juga merasa seperti itu sebenarnya ya. Kemudian bukan setelah saya tahu permasalahan Ibu, setelah kita tahu masalah konsentrasinya terganggu, kira-kira ada nggak ya solusi ke depannya, bagaimana? Iya. Solusi ke depannya yang pertama ini saya harus menemui dokter yang pasti. Iya, benar. Ya, menemui dokter pastinya. Kemudian saya juga untuk sementara atau membagi waktu untuk beristirahat. Untuk beristirahat, jadi saya harus menemui dokter, minum obat, kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga saya harus membagi waktu ya, membagi waktu. Jadi saya harus waktunya harus seimbang, ada untuk waktu untuk bekerja, untuk juga untuk beristirahat, seperti itu. Ya, berarti kan solusinya sudah ada. Jadi rencana Anda, rencana Bu Ratna untuk mencapai tujuan sudah sama dengan solusinya ya, Bu ya. Untuk mendapatkan konsentrasi kembali kita menemui dokter dulu. Memang kesehatan nomor utama. Ya, benar. Kalau misalnya sakit, bagaimana kita berkonsentrasi, kan seperti itu ya. Kemudian strategi untuk mengembalikan konsentrasi itu selain ke yang Ibu katakan tadi, apakah ada strategi lainnya? Tentu ada, Bu ya, makanan yang bergizi pastinya. Oh iya, makan sayur, makan buah ya, Bu ya, itu iya, pasti benar. itu. Berarti memang pola makan dijaga ya, pola Bu makan ya. harus Dan juga waktu istirahat itu sangat penting juga Ibu ya. Kemudian untuk jangka waktunya ini, Bu, apakah dalam beberapa hari ini insya Allah akan pulih kembali setelah menemui dokter, setelah membagi waktu, apakah bisa segera mendapatkan kembali konsentrasi Ibu? Insya Allah, Bu ya. Ini bukan ini dalam tahap penyembuhan. Dalam tahap, alhamdulillah hari ini sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan besok lebih bagus lagi ya, lebih sehat lagi. Konsentrasi bisa kembali lagi, bisa lebih semangat lagi. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah, memang luar biasa, dari jauh, sangat jauh ya, tapi sampai ke sini ke tempat saya ya, Bu ya. Iya, Bu. Kemudian Ibu, dalam mencapai semua yang sudah kita bahas dalam permasalahan Ibu ini, adakah komitmen terhadap aksi ini? Ya, itu harus, Bu ya. Jadi komitmennya saya dari sekarang sudah melakukan treatment yang tadi, kemudian
makanan yang bergizi juga, terus istirahat yang cukup juga, jadi nggak terlalu memforsir untuk hal-hal yang terlalu banyak mengeluarkan energi dulu ya. Jadi banyak istirahat dulu, kemudian membagikan waktu yang benar-benar memang jangan terlalu banyak menghabiskan energi tenaga yang bisa nanti takutnya kesehatannya down lagi begitu. Ya, memang waktu yang berkualitas itu perlu ya Bu ya untuk kita ya. Ya Bu, jadi kemudian setelah saya tahu solusinya, permasalahannya, tujuan dari coach kita hari ini, kemudian saya mau tahu perasaan Ibu ini setelah kita berkomunikasi seperti ini, bagaimana hasilnya? Luar biasa Bu Fitri, saya senang sekali. Akhirnya saya menemukan, dari kemarin saya bingung ini kenapa saya nggak konsen ya, kenapa saya malas gitu, agak melakukan sesuatu itu agak gimana, karena saya badannya agak lemas gitu ya. Nah setelah menemui Ibu Fitri, mendapatkan ini, solusinya benar-benar luar biasa Bu Fitri. Akhirnya saya tahu solusi apa yang harus saya lakukan Bu Fitri. Sebenarnya solusinya sudah ada dari diri sendiri ya, cuman kita perlu menggali lagi lebih dalam lagi ya. Setiap permasalahan pasti ada penyelesaian ya Bu ya. Oke Ibu, saya sudah tahu permasalahannya, kita sudah tahu solusinya, dan alhamdulillah tujuannya juga akan segera terlaksana ya Bu ya. Amin, Terima kasih. Oke baik Ibu, terima kasih banyak sudah menjadi coaching saya hari ini ya Bu ya. Sama-sama Bu Fitri, terima kasih juga sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Ya, lain kali kita akan berkomunikasi seperti ini lagi Bu ya, sangat asik ternyata ya. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai sesi coachingnya tadi kan. Nah, di sini saya kembali bertanya nih sama coachnya ya, Bu Fitri. Nah, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira indikator kecapaian yang diinginkan Bu Fitri ini tercapai semua nggak tadi? Sepertinya ya Bu, tapi saya masih ragu. Nah, di sini saya ada catatan nih kan, tujuannya udah dapat, di sini ada identifikasinya udah, rencana aksinya juga sudah nampak, kemudian tanggung jawabnya juga. Karena tadi masalah Bu Ratna tadi menurunnya konsentrasi ya, dengan membuat pola makan yang bagus, kemudian istirahat yang cukup. Alhamdulillah Bu Ratna bisa kembali berkonsentrasi ya Bu Ratna ya. Iya, benar sekali. Nah, di sini kira-kira hasil observasi yang tadi Bu Fitri lakukan, kompetensi yang ingin Ibu Fitri kembangkan lagi dari mendengar aktif ini, ada nggak yang ingin Ibu Fitri tingkatkan lagi selain mendengarkan aktif tadi? Ya, kemarin saya juga pernah di kompetensi kehadiran penuh, kemudian hari ini di mendengar aktif, dan saya ingin meningkatkan lebih ke pertanyaan yang berbobot supaya saya lebih bisa menguasai coaching saya, permasalahan coaching saya lagi. Oke, berarti ingin ditingkatkan di pertanyaan yang berbobot ya. Oke, baiklah, semoga apa yang ingin Ibu Fitri inginkan ini tercapai ya. Amin ya Insya Allah ya. Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan ya Bu Ratna, Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiba di sesi saya sebagai pengamat dan Ibu Ratna sebagai coach, Ibu Fatma sebagai coach. Ya, oke. Hai, apa kabar Bu Ratna? Alhamdulillah kabar baik Bu. Berjumpa lagi ya. Iya. Ya Bu Ratna, saya sebagai pengamat di sini ingin bertanya beberapa poin pertanyaan kepada Bu Ratna. Iya Bu. Siap? Siap. Iya. Nah, yang pertama Bu Ratna, saya ingin bertanya kompetensi apa yang ingin Bu Ratna kembangkan terhadap permasalahan coaching nanti. Baik Bu Fitri, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktik coaching ini adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti sudah ada 3 sesuai dengan kompetensi coach ya. Nah, dari 3 itu yang paling spesifik, yang paling detail yang ingin Ibu kembangkan apa?
kehadiran penuh Bu Fitri. Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching kehadiran penuh. Oke. Kemudian Bu Ratna sudah memilih kompetensi kehadiran penuh ya. Nah, kemudian saya ingin tahu ini indikator pencapaian dari kompetensi yang Ibu Ratna pilihkan itu apa sih? Baik Bu Fitri, jadi indikator pencapaiannya yaitu selalu fokus terhadap coaching ya, dengan bersifat terbuka, kemudian juga sabar dan memiliki rasa ingin tahu, dan juga bisa memaksimalkan potensi dari si coachingnya. Iya, sangat bagus ya. Oke Ibu, saya persilakan. Terima kasih Bu Fitri. Hai Bu Fatma. Hai Bu Ratna. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ratna. Sekolah sekali tadi? nih. Udah makan? Udah. Tadi baik hari ini kabarnya ya? Baik Bu. Tapi kayaknya wajahnya rada-rada agak ada sesuatu gitu Bu. Iya memang Bu Ratna nih banyak sekali permasalahan memang juga kehidupan ya Bu Ratna ya. Apalagi di sekolah nih Bu Ratna, banyak sekali nih masalahnya, terutama itu siswanya Bu Ratna. Berarti tadi Bu Fatma katakan banyak masalah ya, apalagi di sekolah. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira permasalahannya apa ya Bu ya? Nah, di siswa saya ini ada, padahal ini kan udah SMP ya, ada siswa Bu, ada siswa yang tidak bisa membaca, dalam artian tidak mengenal huruf Bu Ratna. Berarti ada siswa Bu Fatma yang masih belum mengenal huruf Bu ya? Huruf abjad belum, kemudian huruf kapital juga belum. Ini yang membuat saya pusing Bu Ratna. Jangankan membaca, mengenal aja belum bisa hurufnya. Berarti permasalahan Bu Fatma itu yang buat Bu Fatma pusing sekarang, ada siswa Bu Fatma yang belum bisa membaca, belum mengenal huruf, begitu Bu Fatma ya? Ada 2 orang nih Bu Ratna. Bagaimana nih solusinya Bu Ratna? Saya ingin sekali dapat solusi dari Bu Ratna nih. Wah, 2 orang Bu Fatma ya, 2 orang yang belum bisa membaca, belum bisa mengenal huruf. Nah, kira-kira Bu Fatma nih, setelah kita melakukan percakapan hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Fatma capai dari percakapan kita hari ini Bu Fatma? Iya Bu Ratna, saya ingin sekali dapat solusi bagaimana caranya siswa saya ini bisa membaca Bu Ratna. Tidak muluk-muluk ya, sebenarnya ingin mengenal huruf aja udah bisa lah Bu Ratna, karena kalau buta huruf dalam pendidikan kan nggak mungkin ya Bu Ratna ya, apalagi dalam pembelajaran. Berarti Bu Fatma ingin tahu, ingin dapat solusi ya, bagaimana caranya dua siswa Bu Fatma ini bisa membaca atau seenggaknya mengenal huruf dulu Bu Fatma ya. Nah, kira-kira Bu Fatma indikator tercapaiannya itu seperti apa Bu Fatma ya? Ya, di sini saya inginkan siswa saya sebenarnya dari tidak mengenal huruf ini bisa tahu huruf abjad aja dulu. Ya, mengenal huruf A sampai Z aja udah alhamdulillah, kemudian dari 1 sampai 100 aja udah mengenal aja udah alhamdulillah kali Bu Ratna. Itu yang ingin saya capai Bu Ratna dari pertemuan kita ini. Ya, berarti tidak terlalu muluk-muluk ya keinginannya, bisa kalau angka 1 sampai 100 saja mereka sudah alhamdulillah kali ini. Alhamdulillah Bu ya. Nah, yang selama ini Ibu Fatma lakukan, yang sudah pernah Ibu Fatma lakukan kira-kira seperti apa Bu ya? Iya, kemarin udah pernah saya terapkan. Di sini bekerja sama juga dengan guru lain. Mereka kami minta waktu itu dari jam pelajaran, misalnya dari jam 9 sampai jam 10 itu meminta mereka untuk masuk di ruang khusus, belajar khusus itu membaca dengan bukan mengeja, dengan memperlihatkan huruf-huruf dulu seperti flashcard, kemudian ada juga tempelan-tempelan huruf kami suruh lihat dulu. Nah, itu juga belum belum maksimal Bu. Berarti ada perhatian khusus Bu ya untuk 2 orang ini ya, perhatian khusus yang tadi Ibu Fatma mereka dibawa ke ruang yang lain ya, sengaja di satu ruang yang lain, kemudian diberikan semacam flashcard begitu Bu ya. Ini luar biasa sekali Bu Fatma untuk meningkatkan daya kompetensinya si siswa ya Bu ya. Nah, kira-kira selain dengan flashcard, ada nggak hal-hal yang lain yang bisa dilakukan
untuk bisa meningkatkan kompetensi daripada si anak ini. Iya, di sini yang ingin saya gali lagi atau ingin sekali menerapkan strategi ini Bu Ratna. Yang pertama saya ingin bekerja sama dulu dengan orang tuanya, karena kalau di sekolah aja itu dengan waktu 1 jam nggak mungkin, karena itu udah kami lakukan. Palingan mereka belajar 1 jam, belajar abjad itu palingan kan bisa ABCD dengan menghafal, tidak bisa mereka ingat lagi. Nah, dengan kita meminta bantuan sama orang tua dengan belajar di rumah dan waktunya lebih banyak, insya Allah itu ada peningkatan. Ya. Berarti selain flashcard, nanti ke depannya Ibu Fatma akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, begitu Bu Fatma ya. Ini luar biasa sekali karena pendidikan anak itu bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga ya Bu Fatma ya. Nah, Bu Fatma, selain orang tua ada nggak pihak-pihak yang bisa membantu Ibu Fatma untuk mewujudkan keinginan Bu Fatma yang tadi bahwa anak ini nanti dia bisa membaca atau mengenal huruf-huruf? Ada Bu Ratna. Di sini bisa juga kita kerjasamanya dengan guru-guru lain, kemudian siswa-siswa juga yang di dalam kelas. Kita minta mereka membantu temannya biar sama-sama bisa membaca. Palingan mereka bisa mengenal huruf lah Bu Ratna. Dan di sini biasanya di kelas saya juga sering menerapkan memperlihatkan video-video menarik, misalnya seperti huruf abjad ini dengan penuh warna-warni ya, karena di sini kan saya pembelajaran seni budaya ya. Di sini misalnya huruf A-nya dengan penuh warna, ini khusus untuk dia Bu Ratna, khusus untuk siswa saya. Ini yang A ya kan ada warna hijau atau warna kuning, jadi ingat mereka, oh di sini ada A-nya huruf hijau, kemudian Z-nya itu warna kuning, jadi lebih gampang mereka ingat dan lebih senang untuk belajar Bu Ratna. Luar biasa sekali Bu Fatma. Berarti selain ada kerjasama dengan orang tua, kemudian juga kerjasama dengan para guru, kepala sekolah, dan pokoknya semua komunitas-komunitas sekolah. Nah, juga tadi yang saya tangkap itu dari Bu Fatma bicarakan tadi adanya membuat media pembelajaran yang menarik Bu Fatma ya. Media pembelajaran yang menarik itu dengan huruf berwarna Bu ya. Iya. Ini luar biasa sekali Bu Fatma. Ini mudah-mudahan si siswanya diharapkan dapat mengingat ya huruf-huruf dengan warna ya Bu Fatma ya. Kemudian selain bantuan dari orang tua, dari guru, kemudian dari pihak sekolah, kalau dari yang lain-lain ada nggak Bu Fatma bantuan yang Bu Fatma perlukan, misalnya dari peralatan atau lain sebagainya? Ada. Di sini seperti kalau di rumah khususnya ya, kan di sekolah kita palingan dari jam 8 sampai jam 1. Ini yang perlu saya inginkan sama orang tuanya untuk memfasilitasi mereka dengan memberikan anak tersebut media-media yang menarik di rumahnya. Ini orang tuanya Bu Ratna yang harus memang berperan penting dalam mengembangkan atau meningkatkan minat baca atau mengenal huruf mereka Bu Ratna. Berarti kerjasama dengan orang tua. Nah, untuk melakukan kerjasama dengan orang tua di sini Bu Fatma apakah memanggil orang tuanya ke sekolah atau Bu Fatma melakukan home visit? Di sini selain memanggil orang tuanya, kita juga sekali-kali itu dari guru BK-nya ya yang home visit. Kemudian bisa juga saya sampaikan laporan-laporan kepada kepala sekolah, misalnya menyediakan media-media yang lebih menarik untuk si siswa saya yang nggak bisa membaca ini Bu. Ya, ini menarik sekali Bu Fatma melakukan home visit. Ini pasti ketercapaiannya itu mendekati angka maksimal Bu ya, karena ada home visit terhadap keluarganya, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian ada juga kolaborasi antara semua pihak sekolah. Nah, kira-kira Bu Fatma kapan rencana ini akan Bu Fatma lakukan? Secepatnya Bu Ratna ya, karena ini kan udah akhir semester ya. Di awal semester pasti nanti akan ada pembelajaran baru. Nah, di sini jika memang mereka belum bisa membaca, tidak mungkin kita naikkan kelas ya Bu Ratna. Iya, benar. Begitu Bu Ratna. Saya ingin sekali nih menerapkan secepatnya.
Berarti setelah semuanya di yang tadi Bu Fatma katakan, berarti secepatnya ingin dilaksanakan Bu Fatma ya. Nah mudah-mudahan semoga kedepannya semua yang Ibu Fatma rencanakan bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik. Kemudian anak-anak Bu Fatma yang memiliki keterlambatan tadi bisa ada peningkatan kompetensinya. Nah saya jadi penasaran nih Fatma, ini luar biasa, saya penasaran kapan nih kita ketemu lagi, mau dengar cerita dari Bu Fatma setelah menjalankan semua serangkaian prosesi yang tadi Bu Fatma katakan. Ini juga untuk semester depan ya Bu Ratna, kita jumpa lagi ini. Saya juga ingin mencurhatkan masalah-masalah lain nih. Alhamdulillah sekali nih dapat coach Bu Ratna. Berarti semester depan? Iya, semester depan ya. Karena ini kan mau ujian, udah ujian, isi raport, kan udah liburan Bu Ratna. Liburan kita nggak ketemu. Iya. Liburan kita ketemu, cuma nggak cerita masalah ini ya. Semester depan setelah action baru kita cerita ini ya. Bu Ratna, Saya tunggu Bu Fatma ya. Oke Bu Ratna. Terima kasih Bu Fatma sudah. Kami yang terima kasih sama Bu Ratna nih, udah ada menyediakan waktunya khusus buat kami. Sama-sama Bu Fatma. Kita sama-sama di sini sama-sama saling belajar, sama-sama saling memberikan solusi gitu ya. Semoga permasalahan kita sedikit teratasi, ada solusinya juga ya. Alhamdulillah senang sekali nih dapat solusinya dari Bu Ratna. Sebenarnya solusi gampang sekali ya kalau memang kita curhatnya sama coaching. Ya sebenarnya kan ada, cuman kita nggak sadar gitu Bu gitu, ya. Kita nggak sadar, perlu digali dulu. Nah begitu. Ya, sebenarnya kita semua punya solusi gitu bukan? Benar-benar. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi Bu ya. Iya. Makasih Bu ya. Ya sama-sama. Iya, Bu Ratna, Bu Fatma luar biasa ya praktikusi kita hari ini ya. Alhamdulillah. Iya. Sudah terlihat beberapa poin ya. Sudah terlihat alur tirta sangat jelas. Di poin tujuan sudah, identifikasi juga sudah jelas, rencana aksi dan juga tanggung jawab semuanya sudah lengkap ya. Saya sampai terbawa suasana ya. Memang sangat cocok ini ya. Iya Bu. Setelah itu saya ingin bertanya lagi nih kepada Ibu Coach kita ya, Ibu Ratna. Indikator pencapaian yang ingin ditingkatkan kira-kira apa lagi ya? Nah selain tadi kan ya ingin saya capai itu kehadiran penuh ya, dan alhamdulillah tadi saya bisa dengan sabar mendengar cerita Bu Fatma, kemudian punya perasaan terbuka, kemudian juga lagi ingin tahu lebih banyak tentang permasalahan yang dihadapi dengan oleh Ibu Fatma. Nah untuk selanjutnya saya juga ingin mengembangkan lagi itu kompetensi ya, kompetensi yang dikembangkan. Membuat pertanyaan yang berbobot Bu Fitri. Jadi saya ingin menggali secara lebih dalam lagi dari si coach ini dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, sangat hebat, luar biasa kemauannya ya. Iya, baik Ibu, ternyata sudah ya, indikator sudah kita dapatkan, kemudian langsung disambung dengan kompetensi tadi yang akan Ibu capai lagi ya, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah, terima kasih untuk kerjasama kita hari ini. Semoga apa yang kita inginkan, kita impikan di masa depan akan tercapai dengan mudah. Amin, amin, amin. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.